Halo semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa sang petualang terakhir. Kita masuk di part 32. Di awal video ini kita beralih ke Goldreach Merchant Union, di mana di depan kantornya nampak beberapa party adventure yang telah berkumpul di sana, yang mana ingin mendaftar ke persekutuan party penyelamatan Goldreach. Wakil pemimpin Goldreach, sebut saja Tuan Marco, berteriak meminta mereka semua untuk segera bersiap karena hasil seleksinya akan segera diumumkan. Tentu saja, pengumuman tersebut membuat beberapa party di sana berusaha menjatuhkan mental kandidat party lainnya, yang dimulai dengan saling beradu argumen siapa yang paling kuat. Meskipun begitu, wakil pemimpin Goldreach yang berada di tengah-tengah mereka sama sekali tak ingin melerai mereka, karena ia ingin memanfaatkan hal itu untuk memilah-milih partinya dengan seksama. Terlebih, ia juga hanya punya satu kesempatan. Namun, di tengah situasinya yang hampir memanas, tiba-tiba saja perhatian mereka semua teralihkan ketika melihat seorang pria yang membawa sebuah peti di punggungnya berjalan ke arah mereka. Sehingga wakil pemimpin Goldreach atau Tuan Marco yang menilai pria tersebut pun langsung menghampirinya dan memandunya ke dalam kantor. Karena pria itu merupakan Paume yang nampaknya ingin bertemu dengan pemimpin mercanya. Pemilik Goldreach Merchant Union adalah Tuan Goldreach yang dikenal sebagai orang terkaya di Maple World. Sampai-sampai kabarnya harta kekayaannya bisa menandingi anggaran sebuah negara. Kini setelah Tuan Marco memandunya untuk menemuinya, Tuan Goldreach yang sudah mendengar kabarnya pun mengatakan jika Paume pasti meremehkan mercanya karena seorang adventur dari Gapor sepertinya malah mencarinya. Bahkan meski Paume memperkenalkan dirinya dan ingin memberitahukan alasan kenapa ia ingin bertemu dengannya, Tuan Goldreach yang bisa menebak niatan Paume yang ingin menjadi bagian dari partai penyelamatannya langsung saja menghentikan Paume. Lebih-lebih, Tuan Goldreach juga memperingatinya selagi ia masih bisa berbaik hati agar Gapor tak perlu ikut campur dalam masalahnya. Mendengar peringatannya, Paume pun memberitahunya jika ia menemuinya hari ini bukanlah sebagai perwakilan Gapor. Akan tetapi, meskipun Tuan Goldreach semakin tidak menyambutnya, karena Tuan Goldreach tak ingin meladeninya yang hanya seorang adventurer di circle ketiga, Paume malah menurunkan peti yang ia bawa di sana. Sehingga Tuan Goldreach yang sungguh tak mengerti dengan jalan pikirannya pun bertanya, apakah Paume sudah gila? Kenapa Paume malah menurunkan petinya di sana? Meskipun ia telah menyuruhnya untuk pergi segera mungkin meninggalkan kantornya. Sembari membuka peti yang ia bawa, Paume pun meminta maaf kalau ia telah menyinggung perasaannya. Akan tetapi, Tuan Goldreach harus melihat isi petinya terlebih dahulu. Seketika itu juga, Tuan Goldreach yang penasaran pun terbelalak ketika melihat isi petinya yang ternyata berisi mayat Beiju. Bahkan, saking terkejutnya akan hal itu, Tuan Goldreach sangat bertanya, kenapa Paume membawa mayat seorang eksekutif Kania ke kantornya? Apakah Paume tahu konsekuensi perbuatannya itu? Dengan datarnya, Paume pun mengiyakan pertanyaannya. Bahkan, meski Tuan Goldreach kembali bertanya, apakah Paume ingin memulai perang? Paume dengan tenangnya mengatakan, jika niatannya itu bisa dibilang begitu, dan Goldreach juga akan ikut dalam perang tersebut. Tentu saja, apa yang dikatakan Paume semakin membuat Tuan Goldreach terkejut. Terlebih, di saat Tuan Goldreach meminta penjelasan lebih lanjut dari Paume, ada seorang pria lain yang mendekat ke arahnya sembari mengatakan jika ialah yang akan menjelaskannya. Lagi pula, Tuan Goldreach juga terlibat dalam masalah ini, yang tentu saja membuat Tuan Goldreach sendiri terdiam tegang di tempatnya. Kita mundur ke beberapa hari sebelumnya, di mana Paume dan Nona Kiri tengah melaporkan temuannya tentang Maygot Black Magician kepada Master Nona Kiri. Akan tetapi, masternya pun tak serta-merta percayainya begitu saja, di mana masternya merasa ragu, sukar dipercaya bahwa para pengikut itu masih bisa bertahan. Paume pun dengan serius meyakinkannya bahwa para pengikut itu tak hanya bisa bertahan, tetapi mereka juga sudah menyusupi dan menguasai Maple World. Bahkan Cygnus naik sekalipun tak terkecuali. Tentu saja, keseriusan Paume membuat Master Nona Kiri bertanya, apakah Paume bisa bertanggungjawabkan ucapannya barusan. Meskipun begitu, masternya sendiri merasa kalau apa yang dikatakan Paume itu benar, maka semua fenomena aneh belakangan ini akan jadi masuk akal.
Oleh karena itu, meski ia belum percayai Paume, ia rasa ia bisa percayai intuisi Nonakiri yang merupakan muridnya. Lalu, karena Paume sudah menebak akan reaksinya yang seperti itu, dan itulah kenapa ia mengajak Nonakiri ke sana. Paume pun bisa langsung menjawab pertanyaannya, yang menanyakan apa yang diinginkannya, di mana keinginannya hanya satu, yaitu ia ingin menghapuskan Nia dari dunia ini dalam 3 hari ke depan. Kita kembali ke masa sekarang, di mana pria yang membuat Tuan Goldie terdiam tegang di tempatnya adalah Master Nonakiri yang merupakan kapten signalis lagi bernama Michael. Di mana di saat Tuan Goldie terus menatapnya, Kapten Michael menjelaskan jika masalah ini sudah bukan hanya masalah antar Merchant Union, tetapi ini tabuhan perang melawan para pengikut. Terlebih, Paume juga menunjukkan tato di dahi mayat Beiju yang merupakan tato khusus pengikut Black Magician yang melambangkan pemimpin mereka. Tentu saja, penjelasan Kapten Michael dan Paume membuat Tuan Goldie tersadar jika Beiju saja yang merupakan eksekutif karena dia merupakan pengikut Black Magician, maka kemungkinan besar karena Merchant Union juga dihuni oleh para pengikut sepertinya. Oleh karena itu, Paume yang melihat ekspresinya pun menegaskan jika ia akan memberinya sebuah tawaran yang tak bisa ditolaknya. Malam harinya di sebuah kedai minum, Paume pun membiarkan anggota partinya berpesta di sana, hingga Mineru yang merasa sedikit cemas bertanya padanya, apa tak masalah berpesta sehari sebelum misi pentingnya dimulai. Paume pun memberitahunya jika istirahat yang cukup itu akan membawa dampak positif. Selain itu, mereka sudah bersiap sebaik mungkin, seperti sudah memperkuat semua itemnya dan juga sudah berlatih. Oleh karena itu, istirahat juga tak kalah pentingnya bagi tubuh mereka. Namun, tepat setelah Paume mengatakan itu, Rap yang melihatnya dari kejauhan malah so asik dengan merangkulnya sembari bertanya apakah mereka berdua sedang berpacaran. Sehingga Paume yang tak suka dengan sikapnya yang terlalu dekat pun langsung saja meninju wajahnya hingga terjatuh. Seketika itu juga, Rap yang kesakitan pun bertanya apakah ia tak boleh bercanda untuk mencairkan suasananya. Akan tetapi, Paume malah mengomentari badannya yang bau sekali dan menyuruhnya untuk mandi. Sehingga Rap yang kesal dan capek diremehkan seperti itu pun menegaskan sebenarnya ia hanya ingin bertanya kenapa Paume memutuskan untuk bergabung dengan tim penyelamat Jack Reed, padahal Paume sendiri yang bilang kalau itu adalah perangkap. Mendengar hal itu, Mineru yang juga penasaran ikut menambahi, bukankah lebih baik jika parti mereka ikut raid yang dilakukan Nia saja? Paume yang tak bisa mengatakan tujuannya secara rinci pun hanya bisa memberitahu mereka jika ada suatu hal yang perlu ia cari di sana. Ia tak tahu seberapa valid informasinya, tetapi ia dengar jika Jack Reed baru-baru ini menemukan peta yang menunjukkan warisan Pride. Awalnya, Paume kira informasi itu palsu, tetapi setelah para pengikut mendekatinya, ia pun jadi merasa yakin. Oleh karena itu, Paume pun tak boleh membiarkan para pengikut Black Magician mendapatkan peta itu, karena warisan itu sangatlah berharga, dan itu pun jika para pengikut tersebut belum mengambilnya. Oleh sebab itu, Paume sekarang ini hanya bisa berharap semoga saja rencananya bisa berjalan dengan mulus. Sementara itu, di sebuah ruang rahasia, terlihat sosok makhluk tengkorak yang sedang menjelaskan informasi tentang targetnya pada seorang bawahannya bernama Meo. Dan targetnya ini adalah El Paume yang berusia 20 tahun, berasal dari Leadport. Paume memiliki si utang pada Gapor dan bekerja sebagai budak selama 3 tahun. Lalu, Paume membagikan circle pertamanya dan 2 bulan yang lalu dan mendapatkan circle kedua dalam 2 hari setelahnya, lalu circle ketiga dalam 2 minggu. Berdasarkan potensinya, nampaknya Paume bisa terus naik circle. Oleh karena itu, sosok itu pun meminta Meo untuk maju karena ia akan menyerahkan target itu kepadanya. Videonya pun diakhiri dengan mendengar penjelasan tuanya. Meo pun segera mendekat untuk menerima misi penugasannya.